Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Merasa senang, merasa bahagia. Al-Fakir atas nama Muhammad Yusuf. Termasuk warga GO juga gitu. Tapi jarang nampak karena masih menetap di Gresik, sehingga mohon maaf jika belum banyak bisa mengikuti rutinitas yang ada. Tapi kita insya Allah berusaha dan berniat untuk selalu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal dari kami, mudah-mudahan insya Allah ya, tali silaturahmi kita, persaudaraan kita membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu meringankan langkah kakinya untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini, awal bulan daripada November, mudah-mudahan bulan November ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, sehingga waktu-waktu kita, hari-hari kita terisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid kita yang mulia, yaitu Masjid Al-Jannah. Tahu Bapak semua, Al-Jannah artinya syurga. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita sekarang di masjidnya yang namanya Al-Jannah. Mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai kelak di akhirat kita dikumpulkan di Al-Jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu motivasi terbesar terhadap perkumpulan kita pada malam hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya di situ mengisyaratkan bagaimana keistimewaan orang-orang yang suka berkumpul, orang-orang yang suka berbagi fikiran, orang-orang yang suka berdiskusi tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Apa janji Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah, atau kama qala salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keistimewaan orang yang berkumpul, orang yang berkumpul dalam satu tempat. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah,
Barang siapa yang berkumpul pada satu tempat, salah satu daripada masjid atau rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat diskusi tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya dikutip tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya disyiarkan dan disampaikan bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan Allah akan menurunkan ketenangan terhadap perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat terhadap perkumpulan tersebut. Perkumpulan yang bagaimana? Perkumpulan yang di dalamnya terdapat dibacakan firman Allah dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya terhadap kaum tersebut? Wa haffathumul malaikah, dan kaum tersebut, perkumpulan tersebut akan dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut satu persatu dari nama kita masing-masing di hadapannya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi keistimewaan yang luar biasa apabila kita suka berkumpul, datang menghadiri majlis ilmu, datang untuk menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menurunkan ketenangan terhadap kaum tersebut? Salah satu alasan daripada ulama bahwa ketika hamba tersebut datang kepada satu majlis atau berkumpul pada satu tempat, lalu di dalam tempat tersebut, di dalam perkumpulan tersebut dibahas tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah ketenangan akan turun. Maksudnya ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam majlis tersebut atau ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi jalan keluar terbaik daripada berbagai macam problematika kehidupan kita. Yang mempunyai keturunan yang belum suka terhadap kebaikan, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Keluarga-keluarga yang masih kocar-kacir, dengan barokahnya kita hadir majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ akan membawa ketenangan, akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu yang disampaikan di dalam perkumpulan tersebut akan mampu mendekatkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menghindari dan menjauhkan kita dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah menjadi motivasi terbesar bagi kita semua yang datang di majelis ini, yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan niat-niat baik yang kita bawa dari rumah, niat-niat anak keturunan kita, niat-niat yang keluarga kita bawa di sini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat baik kita tersebut. Karena tiada lain dan tiada bukan kita hadir dan datang di sini semata-mata pertama untuk menghilangkan kebodohan kita. Kita belajar bukan semata-mata untuk kita pintar. Kita belajar bukan semata-mata untuk kita menjadi orang terdepan. Kita belajar bukan semata-mata untuk kita menjadi orang nomor satu. Kita belajar bukan berarti untuk kita menjadi orang yang selalu benar dan yang lainnya salah semua. Bukan. Tapi kita belajar, kita sama-sama diskusi semata-mata untuk menjadikan kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kita yang saat ini masih kita simpan. Yang dulunya kita tidak tahu bagaimana keutamaan orang berjamaah. Berkat kita, barokahnya kita hadir majelis, alhamdulillah tahu barokah. Tahu kita fadilahnya berjamaah. Yang sebelumnya kita tidak tahu, tidak mengetahui, belum mengetahui bagaimana keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah dengan hadirnya kita di sini kita bisa mengetahui bagaimana keistimewaan orang yang duduk di dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita berniat untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang dan hadir di majelisnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan umatnya untuk terus menuntut ilmu sejak kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Karena kenapa? Karena yang mampu membawa kita menuju jalan yang benar adalah ilmu. Yang mampu menghindarkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Yang mampu membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Harta kita yang banyak tidak mampu untuk menuntun kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah memiliki dan sudah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mengetahui bagaimana fadilahnya sedekah, dengan ilmu tersebut harta yang kita miliki kita bisa infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama, waktu-waktu yang kita miliki kita mampu mengatur dengan sedemikian rupa bagaimana caranya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu menuntun keluarga-keluarga kita, mampu menuntun istri-istri kita, mampu menuntun anak keturunan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di akhirat ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjawab, ya Allah, harta yang pernah Engkau titipkan di dunia aku serahkan di jalan-Mu ya Allah. Keluarga yang Engkau titipkan di dunia aku mampu menuntunnya dengan ilmu-Mu untuk menuju keridhaan-Mu. Sehingga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah warisan terbesar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang paling mulia daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah, sebagai penyebar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mewariskan yang namanya harta, tidak pernah mewariskan yang namanya tahta, tidak pernah mewariskan yang namanya jabatan. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah Subhanahu wa taala, menitipkan bekal untuk kita semua, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berjalan di tengah pasar dengan tujuan melihat bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti dan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika pernah berjalan-jalan di pasar. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat penduduk pasar sibuk dengan dagangannya, melihat penduduk pasar sibuk dengan bisnisnya masing-masing. Yang jual sayur ya dagang sayur, yang tawar tomat 5.000 jadi 2,5, yang beli cabe, ibu-ibu beli cabe. Itu dilihat oleh Abu Hurairah, diperhatikan oleh Abu Hurairah. Bapak-bapak yang pergi ke pasar, bawa ayam dari kampung, jual ke kota, yang di kampung harganya 25, nyampe kota jualnya 75. Diperhatikan oleh Abu Hurairah. Diperhatikan terus oleh Abu Hurairah, melihat bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala. Lalu terpikirkan, Abu Hurairah berpikir, kalau begini terus bagaimana berkembang agama Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau Abu Hurairah mempunyai inisiatif, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, mengumandangkan di tengah pasar, di tengah keramaian, wahai ibu, bapak sekalian, kok kalian sibuk semua dengan dagang-dagangan kalian? Tidakkah kau mengetahui bahwa di sana, di ujung sana, di pojok, dalam satu bangunan di masjid, ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan. Kenapa kalian tidak mengambil bagian kalian masing-masing? Eman, Mbu Eman, sayang kalau enggak diambil bagian itu. Barangkali bapak atau ibu ada waktu untuk mengambil bagian bapak dan ibu masing-masing di tempat tersebut. Lalu serentak penduduk pasar tersebut dengan sekejap memindahkan lokasinya dan berlari untuk mengambil bagiannya masing-masing menuju tempat yang diarahkan oleh Abu Hurairah tersebut. Yang bawa pisang membawa lari pisangnya, yang bawa ayam bawa lari ayamnya untuk menuju tempat yang diarahkan oleh Abu Hurairah. Nyampe di situ penduduk pasar bingung. Loh, kan ini masjid. Terus orang di dalam sibuk sendiri-sendiri. Sebagian masuk ke dalam masjid tersebut dan melihat di dalam masjid tersebut terdapat ada sebagian orang yang lagi sholat,
sebagiannya ada yang baca Al-Quran, sebagiannya ada yang lagi diskusi seperti kita ini, ada yang lagi menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penduduk pasar tersebut bingung. Loh, kata Abu Hurairah tadi dibagikan warisan Rasulullah, kok ini orang lagi sholat, yang kita temui itu orang lagi ngaji, orang lagi baca Al-Quran. Berarti Abu Hurairah ini bohong sama kita. Ayo balik ke pasar. Bohong Abu Hurairah ini, astagfirullah. Langsung balik ke pasar. Karena mengetahui kondisi masjid, beliau penduduk pasar tersebut menemukan di dalam masjid tersebut ada yang lagi sholat, ada yang lagi ngaji, ada yang lagi belajar, ada yang lagi menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk aktivitas agama, aktivitas Islami yang beliau temukan, yang mereka temukan. Lalu balik menemui Abu Hurairah dan mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau membohongi kita semuanya? Engkau tadi mengatakan kepada kami semuanya bahwa di sana terdapat pembagian warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami nyampe di tempat tersebut, sedikit pun kami tidak menemukan ada orang yang membagikan harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang bagi emas, enggak ada orang yang bagi uang, enggak ada orang yang bagi harta, enggak ada orang yang bagi tanah dan lain sebagainya." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Waihakum." Abu Hurairah langsung berkata kepada mereka semua, "Waihakum, kasihan kalian ini," kata Abu Hurairah. Lalu menyambung perkataan waihakum tersebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewariskan hartanya, tidak pernah sedikit pun mewariskan tanahnya, tidak pernah mewariskan uangnya, tidak pernah mewariskan harta bendanya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah mewariskan bagaimana solat kita baik. Rasulullah mewariskan bagaimana kita cinta terhadap masjid. Rasulullah mewariskan bagaimana kita cinta terhadap ilmu agama. Dari situ penduduk pasar sejenak terdiam dan mengangguk-nganggukkan kepala, membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa sesungguhnya hakikat daripada warisan tersebut adalah warisan yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terpenting dalam kehidupan kita, yang paling terpenting dalam menjalani kesibukan-kesibukan kita, kita sisihkan waktu kita luangkan waktu kita untuk kita mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama. Kalau kita memiliki waktu 24 jam penuh kita isi dengan ilmu dunia, maka jauh kemungkinan kita bisa selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat. Karena ulama telah menyampaikan, yang mampu memberikan solusi daripada setiap masalah itu bukan harta, bukan jabatan, akan tapi yang mampu memberikan solusi dalam setiap problematika kehidupan itu adalah ilmu agama. Contoh kecil, keluarga. Kalau di dalam keluarga tersebut satu pun gak ada orang yang pintar agama, bapaknya gak bisa agama, ibunya gak pintar agama, anaknya gak pintar agama, kakeknya gak pintar agama,
maka keluarga tersebut akan dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan dunia. Sedikit-dikit cekcok, kurang uang nagih, nggak bisa nyari uang nyuri, nggak bisa mendapatkan hasil yang banyak korupsi. Itu salah satu alamat bahwa di dalam keluarga tersebut jauh daripada ilmu agama. Kesehariannya sedikit pun tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan kalau membaca Al-Quran, 1 bulan atau 1 minggu kalau nengok masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 minggu kalau mendengarkan sedikit daripada siraman rohani, maka ketahuilah mati akan selalu menghampiri kita dan hati tersebut sudah kering. Kalau hati tersebut sudah jauh daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesusahan di dunia akan menimpa kita, siksa-siksa kubur akan menunggu kita, padang-padang mahsyar, siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kita di akhirat. Akan tetapi kalau di dalam satu keluarga terdapat 1 orang yang pandai agama, di dalam keluarga tersebut suka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keluarga tersebut ada salah satu yang cinta terhadap masjid, maka ketahuilah dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan ketenangan, akan mengirimkan hidayah kepada keluarga tersebut, sehingga akan dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu tempat yang sangat mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana semua tempat yang ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua tempat yang ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, gedung-gedung yang menjulang tinggi, hotel-hotel yang berbintang, rumah-rumah yang harganya miliaran, yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtarul Hadis yang dikutip oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan informasi kepada kita semua. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di antara semua tempat yang ada di bumi ini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan banyak rahmatnya, turunkan banyak pengampunannya, turunkan banyak hidayah-hidayah di dalamnya, bukan hotel yang berbintang, bukan rumah yang harganya miliaran, bukan perusahaan-perusahaan yang namanya tinggi, akan tapi ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di semua tempat di bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bisa ngerasain kalau di rumah itu, ya Allah, sumpah bawaannya. Masuk rumah ngelihat anak rewel, masuk rumah ngelihat istri minta uang, masuk rumah ngelihat istri ngomel aja, masuk rumah ketemu suami dimarahin, bawaannya sumpek. Tapi coba Bapak Ibu rasain dengan hati kita yang tulus ketika berjalan dari rumah, ya Allah, saya berjalan semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Masuk, nyampe masjid, ngelihat masjid itu udah senang, ngelihat tulisan Al-Jannah. Geser pintu, masuk masjidnya Allah. La
La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah. Geser pintu, masuk dengan kaki kanan. Seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk masjid, kedengaran suara hening, nggak ada suara berbisik, nggak dengar suara anak teriak. Itu menunjukkan bahwa di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan, hakikat daripada ketenangan. Maka alhamdulillah di komplek kita, di perumahan kita sudah disediakan masjid yang dinamai Al-Jannah. Mudah-mudahan selalu makmur, selalu memberikan ketenangan terhadap warga-warganya, yang menjadikan dan kita jadikan masjid ini menjadi tempat berpulang, menjadi tempat berpulangnya hati kita. Kalau gundah gulana, kalau sumpek, cepat-cepat ke masjid, ngambil air wudu, salat 2 rakaat. Di dalam masuk masjid, niat i'tikaf, ya Allah, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita masuki masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah kita hafal bersama bagaimana doa kita, apa yang harus kita baca ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang kita minta cuma satu. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah aku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas, yaitu bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat yang paling besar Allah turunkan bukan di tempat yang banyaknya keramaian, bukan di tempat yang berkelas tinggi dan memiliki bangunan yang megah, akan tapi Allah menurunkan rahmatnya yang sangat luas di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ataupun yang dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang mulia, bahwa rahmat memiliki makna yang begitu luas. Akan tapi para ulama menyimpulkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 makna. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 makna. Makna yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu solusi dari berbagai macam problematika daripada kehidupan kita. Itu makna yang pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan, makna yang pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solusi dari berbagai macam problematika kehidupan kita. Dan ini terdapat dalam Al-Quran, surat kedua daripada Al-Quran, yaitu suratul Baqarah ayat 157 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat 157 ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 156, ayat 155,
dan diakhiri tadi dengan ayat 157 yang menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah pasti menguji hamba-hambanya. Ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Persoalannya terdapat di dalam ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah sudah berfirman dan berbisik kepada kita semua, hai hambaku, kalau kamu hidup di dunia itu akan mendapatkan ujian, makanya jangan kaget. Bisyai'im minal khauf, Allah akan menguji dari rasa takut, dari rasa gelisah, dari rasa resah. Di rumah sumpek, di kantor sumpek, di jalan sumpek. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kita bisyai'im minal khauf wal ju'. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan kelaparan, dengan sedikitnya harta, dengan berbagai macam problematika dalam kehidupan kita. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahkan anak keturunan kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalannya walanabluwannakum bisyai' ila akhiril ayah. Sabarnya berada di ayat 156 yang berbunyi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat Allah menguji hamba-hambanya, maka ayat 156 memberikan fasilitas terbesar, yaitu dengan sifat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solusi terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji kepada setiap hambanya yang mampu mengatasi dan menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutip ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dapat pengampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, setiap problematika yang kita rasakan, entah itu terdapat di keluarga kita, entah itu terdapat dalam usaha kita, entah itu terdapat dalam lingkungan kita, entah itu terdapat dalam keseharian-keseharian kita, kita terima dengan rasa sabar dan mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kita jalan keluar terbaik, yaitu akan diberikan solusi dari semua problematika dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah satu makna daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah selalu titipkan di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu curahkan di tempat masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada orang-orang yang cinta terhadap masjid, orang-orang yang suka dengan masjidnya Allah,
orang-orang yang suka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, problematika yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan kita temukan akan mampu kita selesaikan dan akan mampu kita lewati berkat kesabaran kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ilmu tersebut kita mampu untuk menuntun diri kita sendiri, mampu untuk menuntun keluarga kita, mampu untuk menuntun anak keturunan kita, bahkan ketika kita memiliki kekuatan, mampu untuk menuntun orang-orang di sekitar kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mampu menuntun diri sendiri, mampu menuntun keluarga, fawzul azim, maka mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Karena pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kalian, selamatkan anak keturunan kalian dari api neraka. Kita mempunyai mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa selamat dari ujian-ujian, untuk kita bisa selamat dari berbagai macam problematika. Selamat diri kita, selamat keluarga kita. Mudah-mudahan masjid kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kita selalu diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan warga-warganya orang yang santun, dijadikan warga-warganya diberikan kemudahan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, diberikan warga-warganya hati yang tulus, hati yang senang dengan masjid, sehingga masjid ini menjadi makmur dengan salat berjamaah, makmur dengan majelis Rasulullah, makmur dengan diskusi-diskusi agama, makmur dengan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga barokahnya masjid, keluarga kita menjadi baik, anak keturunan kita menjadi baik, lingkungan kita terjaga. Allah akan menjaga lingkungan kita kalau kita jaga masjid. Kalau kita jaga masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita semua. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan, karena waktu sudah mendekati salat Isya, sehingga insya Allah jika diberikan izin lagi nanti kita akan sambung untuk membahas makna daripada rahmat yang kedua dan yang ketiga. Insya Allah baru makna yang pertama dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama, bisa kita menjadikan pegangan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita semuanya, sehingga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhirat nanti kita bisa berkumpul di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah masjid kami makmur sampai hari kiamat ya Allah. Makmurkan masjid kami dengan kebaikan ya Allah. Makmurkan masjid kami dengan salat berjamaah ya Allah. Makmurkan masjid kami dengan mengaji ya Allah. Makmurkan orang-orang yang di sekitar kami, warga-warga kami suka terhadap masjid ya Allah, suka terhadap ilmu agama ya Allah, suka terhadap pengajian ya Allah, sehingga masjidmu akan menjadi makmur dengan hambamu yang mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.